Bahkan Allah menurunkan ayat khusus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada keluarga hebat, calon penghuni taman surga akan bergenggangan tangan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatannya, mereka malam suka bangun menjelang subuh duduk sama-sama mengevaluasi diri. Ayahnya mengatakan, ayah bekerja demikian, kalau ada yang kurang mohon maaf, kalau dihisab di hari kiamat mudah-mudahan diringankan dengan kita bertobat kepada Allah. Ibunya merespon, istrinya merespon, ini yang bisa bunda kerjakan, kalau ada yang salah bunda mohon maaf. Anaknya mengatakan yang pertama, ini yang saya kerjakan, kalau ada yang kurang mohon maafkan ayah dan bunda. Demikian anak sampai ke bungsunya, lalu semua mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah, kami ingin sesuatu yang baik ya Allah, capaian yang baik ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada role model kehidupan orang berumah tangga, dan ternyata orang-orang ini adalah orang yang kata Allah melalui jaminan kalamnya, Allah firmankan ada orang yang akan ditempatkan di taman surga dan sekarang sedang beraktivitas di bumi. Maka jalan evaluasi itu dihadirkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat singkat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan Rajab ini upayakan evaluasi diri kita, menampilkan semangat hidup yang lebih baik, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang pernah salah dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Selamat kita yang terpilih masuk ke bulan Rajab ini, sementara sebagian saudara kita sudah kembali kepada Allah. Jika dengan kesempatan ini diberikan, sampai Jumat ini ditegaskan, belum mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka berapa Jumat dan Rajab lagi yang kita butuhkan dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna az-zamana qad istadara kahayati yawma khalaqa as-samawati wal arda ay yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah, Al-Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Rawahu Abu Daud. Nabi SAW memberikan pernyataan yang sangat menarik ketika bertemu dengan sahabat ini yang aktivitasnya begitu padat, sehingga dengan kepadatannya ini merubah tampilan beliau dari tahun sebelumnya bertemu dengan Nabi, setahun kemudian berjumpa dengan Nabi, keadaannya begitu lelah, keadaannya begitu padat, sehingga keluarlah komentar Nabi ini yang isinya begitu menarik. Kata Nabi, inna zamana qad istadara kahayati. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur perputaran keadaan peredaran waktu dan diatur dengan jelas, dengan kokoh, yauma khalaqallahu samawati wal ard. Bahkan ini ditetapkan sejak mula diciptakan langit dan bumi. Langit diciptakan, bumi diciptakan, jalan berkehidupan telah ditetapkan, bersamaan dengan itu diatur pula ketentuan yang terkait dengan waktu. Dalam setahun, kata Nabi, ada 12 bulan. Sekaligus ini memberikan penjelasan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, bersamaan dengan aku ciptakan langit dan bumi, aku tetapkan pula aturan waktu berkehidupan. Dalam setahun ada 12 bulan dan aku bagi 12 bulan itu kepada trimester yang memudahkan manusia untuk memulai aktivitasnya. Maka diterangkanlah oleh Nabi di antara pembagian setahun pada 4 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa khusus menjadi bulan evaluasi. 4 bulan ini kata Nabi 3 berurutan. 1 Dhul Qi'dah bulan ke-11, 2 Dhul Hijjah bulan ke-12, yang ketiga Al-Muharram bulan pertama, dan yang keempat Rajabun Mudhar, bulan Rajab
yang terletak di antara Jumada bulan ke-6 dan Sya'ban bulan ke-8. Hadirin, sekarang kita tengah berada di bulan Rajab yang termasuk satu di antara 4 bulan yang istimewa itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Nabi menempatkan aktivitas di bulan Rajab? Seperti apa Al-Quran membimbing kita untuk menempatkan bulan Rajab dan bulan-bulan lainnya? Dan puncaknya, bagaimana kita menggunakan esensi bulan Rajab untuk diaplikasikan dalam kegiatan kita sehingga tersambung dengan 4 bulan yang lainnya dan utuh selama 12 bulan. Hadirin, khatib ingin memusatkan pada 4 bulan utama yang disebutkan di ayat ini. Kemudian insya Allah kita bahas di pertemuan yang lain tentang bulan-bulan lainnya yang menjadi panduan kita beraktivitas. Khusus Rajab, kemudian Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, diberikan isyarat oleh Nabi SAW dan menguatkan risalah dalam Al-Quran untuk menjadikan bulan itu sebagai bulan evaluasi bagi kegiatan kita dan kehidupan kita secara umum. Saya katakan kegiatan kita, tentu di antara kita banyak merencanakan berbagai macam program. Ada di pekerjaan, ada di kegiatan rumah tangga, ada di kegiatan sosial. Di antara sekian padatnya beraktivitas, maka Al-Quran, hadis mengajarkan kepada kita harus selalu ada waktu untuk mengevaluasi. Di mana batas keberhasilannya? Sampai di mana target yang bisa diraih? Apa kekurangannya? Apa yang harus dilengkapi? Jadi ketika Rajab datang, bukan hanya menampilkan bulan yang istimewa, kita menyambutnya dengan amalan, saat yang bersamaan kita diajarkan oleh Allah. Tidak harus di Rajabnya. Ada kaidah dalam Islam, jika disebutkan waktu tertentu atau tempat tertentu, bukan bermaksud mengkultuskan waktu dan tempatnya, tetapi supaya konsep dan aura yang ada di waktu dan tempat itu bisa menyebar ke waktu-waktu lain sekalipun penamaannya berbeda. Makkah istimewa, Masjidil Haram istimewa. Anda umrah ke Mekah, salat di Masjidil Haram, semangatnya bagus. Ke Masjid Nabawi semangatnya bagus. Tapi ditetapkan Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah bukan untuk mengkultuskan masjidnya, supaya aura di masjid itu dibawa ke tempat kita tinggal sehingga semangatnya memiliki semangat yang sama seakan-akan kita salat di tempat yang kita telah tuju itu. Maka demikian juga dengan Rajab. Bukan karena bulan Rajabnya, tapi konsepnya, substansinya ingin mengajarkan kepada kita kalau ingin sukses beraktivitas, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap aktivitas kita, mesti kita luangkan bagian waktu beraktivitas itu untuk waktu berevaluasi. Muhasabah dalam bahasa Arab. Catat setiap pekerjaan kita. Targetnya sudah sampai mana? Bagaimana kemudian kita melengkapinya? Kekurangannya ada di mana? Bukan hanya sebatas kita padat mengisi program, kerjakan ini, kerjakan itu, tapi kita tidak mengerti sampai di mana capaian yang telah kita raih. Apa yang harus dievaluasi? Islam datang dengan panduan, di antara sekian kepadatan dalam beraktivitas, siapkan satu bagian untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga kegiatan terukur, capaian juga bisa didapatkan dengan sempurna, dan hasil bisa diraih sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah spirit Rajab yang pertama. Jadi ketika datang Al-Bahili kepada Nabi SAW, terlihat padat beraktivitas, sehingga berpengaruh kepada keadaannya. Ya, maka Nabi bertanya mengkonfirmasi. Saudara, tolong perhatikan kalimat jawaban ini. Ketika ditanya, ternyata saking semangatnya berislam, beliau itu ingin puasa tiap hari. Beliau ingin tahajud tiap malam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan, saya nggak mau nikah, saya ingin siapkan diri saya untuk ibadah saja. Maka apa yang Nabi katakan? Saya ini orang paling takwa di antara kalian, paling dekat dengan Allah. Tapi saya pun mengevaluasi diri saya. Saya puasa, saya juga buka. Artinya tidak harus semua puasa dilakukan. Sehari bisa puasa, sehari bisa buka. Saya juga sholat malam, saya juga istirahat. Dan saya menikah, kata Nabi. Ada keseimbangan dalam kehidupan. Ada penataan yang tertata dengan baik. Nabi mengajarkan tata hidupmu, arahkan capaianmu, pasang targetmu. Bersamaan dengan itu evaluasi dirimu. Jangan kau bebankan pada dirimu beban yang terlampau berat, sehingga dengan itu tidak tercapai tujuan, tapi lelah didapatkan. Maka Rajab mengajarkan kepada kita, walaupun waktunya bukan di Rajab, pulanglah ke rumah. Di antara kesibukan kita, adakah pernah mengadakan evaluasi tentang kehidupan di rumah tangga kita? Apa yang dicapai oleh anak-anak kita? Bagaimana istri kita?
Siapkah saat kembali kepada Allah di hari kiamat ketika dievaluasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah satu bagian dalam episode hidup kita duduk saja untuk duduk bersama berbicara tentang rumah tangga? Dalam sebulan berapa kali itu dilakukan? Bahkan Allah menurunkan ayat khusus, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada keluarga hebat, calon penghuni taman surga, akan bergenggangan tangan masuk ke dalam surga. Di antara kegiatannya, mereka malam suka bangun, menjelang subuh, duduk sama-sama mengevaluasi diri. Ayahnya mengatakan, ayah bekerja demikian, kalau ada yang kurang mohon maaf, kalau dihisab di hari kiamat, mudah-mudahan diringankan dengan kita bertobat kepada Allah. Ibunya merespon, istrinya merespon, ini yang bisa bunda kerjakan, kalau ada yang salah bunda mohon maaf. Anaknya mengatakan yang pertama, ini yang saya kerjakan, kalau ada yang kurang mohon maafkan ayah dan bunda. Demikian anak sampai ke bungsunya, lalu semua mengatakan, ya Allah ampuni kami ya Allah, kami ingin sesuatu yang baik ya Allah, capaian yang baik ya Allah. Maka apa yang Allah katakan? Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada role model kehidupan orang berumah tangga, dan ternyata orang-orang ini adalah orang yang kata Allah melalui jaminan kalamnya, Allah firmankan ada orang yang akan ditempatkan di taman surga dan sekarang sedang beraktivitas di bumi. Di antara mereka adalah keluarga yang senang berevaluasi diri untuk meningkatkan keadaan rumah tangga yang lebih baik dunia dan akhiratnya. Hadirin, rumah tangga saja diatur, pekerjaan kita diatur, secara sosial kita diatur, tapi kadang-kadang manajemen ini kurang kita aplikasikan dalam kehidupan. Maka datangnya Rajab ini, khatib ingin mengingatkan, mari, tidak ada salahnya kita pulang ke rumah, kita evaluasi diri kita. Anda sekarang di kantor, evaluasi pekerjaan kita. Sudah sampai mana capaiannya? Apa yang kurang? Jangan-jangan tidak berimbang antara hak dan kewajiban, dan itu akan dihisab. Haknya ingin penuh, tapi kewajibannya tidak sempurna. Jam kantor jam 8, Anda masuk jam 10. Keluarnya jam 5, Anda pulang jam 4. Tapi gaji ingin penuh, itu dihisab saudara. Itu dihisab. Ada kalanya evaluasi itu penting kita tampilkan supaya tidak didatangkan madarat lain untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Hadirin, secara singkat sebagai penutup khutbah ini, sebagai penutup khutbah, maka jalan evaluasi itu dihadirkan oleh Allah dengan kalimat yang sangat singkat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan Rajab ini, upayakan evaluasi diri kita, menampilkan semangat hidup yang lebih baik, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang pernah salah dilakukan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Maksudnya tempatkan kegiatan dengan cara yang baik. Mari evaluasi dari tubuh bagian atas sampai bagian bawah. Telinga pernah mendengar yang salah, lisan pernah bicara yang keliru, kaki pernah melangkah yang salah, itu zalim. Itu zalim. Maka Rajab adalah bulan baru, semangat baru untuk menata kegiatan yang baru, mengevaluasi yang kurang-kurang, sehingga kita bisa membuka lembaran baru untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita, insyaallah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengingatkan, karena bulan ini ditetapkan oleh Allah sebagai bulan evaluasi dari keburukan menjadi kebaikan, maka orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, maka dosanya dilipat gandakan 2 kali lipat, seperti pahala pun dilipat gandakan 2 kali lipat. Pelipat gandaan ini bukan ingin menakuti kita, tapi lebih memberikan semangat kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang Jumat awal bulan, lembarannya sudah baru. Maka saya berharap keluar dari Jumat ini, kita sudah punya visi baru, semangat yang baru, capaian yang baru, evaluasi yang mengantarkan kita pada kehidupan yang mencerahkan dan berkemajuan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Hani'an wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat kita yang terpilih masuk ke bulan Rajab ini, sementara sebagian saudara kita sudah kembali kepada Allah. Jika dengan kesempatan ini diberikan sampai Jumat ini ditegaskan belum mampu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka berapa Jumat dan Rajab lagi yang kita butuhkan dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Unullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد. أما بعد، عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, mohon jangan biarkan ada pendosa di masjid ini di Jumat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan di hatinya, mohon tenangkan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang telah diliputi utang piutang sampai detik ini, limpahkan rizki padanya untuk melunasi utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan sampai detik ini, maka mudahkan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi dan bimbing tuntun kami di bulan Rajab ini menuju Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal masjid wa barik hadhihi syarikah wa la tada' fi kulli qita'atin min qita' hadhihi syarikah ma'siyatan bima la tuhibbu wa tardah. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, berkahi tempat ini. Jangan biarkan ada satu bagian di tempat ini perbuatan maksiat yang tidak Engkau sukai dan tidak Engkau ridai. Al-hiqna ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jadikan kami setiap yang hadir di Jumat ini Engkau sertakan dengan orang-orang terbaik yang pernah berkehidupan di bumi ini. Satukan kami ya Allah, berikan kesempatan untuk menatap dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak bersama sahabat beliau dan orang-orang terbaik beliau. Allahumma khfad biladana Indonesia wahdi ya Allah ru'asa'aha liyakunu udala litahfifi hisabihim yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga kami dan jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan, berikan kemampuan membangun negeri, jaga para pemimpin kami dan berikan hidayah kepada mereka untuk berbuat adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma hfadh ulama'ana waj'alhum ulama'a rabbaniyyin al-mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, jadikan mereka ulama-ulama yang rabbani, yang baik, yang menyatukan umat dan ikhlas dalam berdakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa, bulan Rajab hampir meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudahkah hati ini kita isi dengan berzikir dan muhasabah? Jangan biarkan hari-hari terakhir yang mulia ini berlalu tanpa jejak kebaikan dengan berzikir yang sederhana. Kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah, menenangkan jiwa dan memperbaiki arah hidup. Semoga setiap lafaz zikir yang kita panjatkan menjadi cahaya yang membersihkan hati, menguatkan iman, dan menuntun langkah kita menuju jalan pulang yang diridhoi oleh Allah.